Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kali ini kita akan sedikit berbagi nih soal sanitasi teman-teman. Jadi sanitasi itu sudah jadi sorotan bagi banyak organisasi-organisasi, bukan hanya di Indonesia, bahkan internasional, mengingat pentingnya sanitasi. Menurut WHO, sanitasi dapat didefinisikan sebagai upaya dalam penyediaan sarana dan pelayanan untuk pembuangan limbah yang berasal dari manusia, semisal urin dan feses. Selain itu, sanitasi juga bisa merujuk pada pemeliharaan kondisi yang bersih, pengelolaan sampah, dan pengolahan limbah cair. Berdasarkan data UNICEF, terdapat beberapa isu penting terkait masalah sanitasi tersebut. Sanitasi yang buruk menyumbang angka 88% pada kematian akibat diare di seluruh dunia. Bagi penderita anak-anak yang bertahan hidup, masalah diare tersebut merambah pada masalah gizi. Pada akhirnya, efek dari gizi buruk menghalangi anak-anak untuk beraktivitas, meraih potensi maksimal, dan berujung memburuknya kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Di Indonesia, diare menjadi penyebab utama kematian anak berusia di bawah 5 tahun. Menurut laporan dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2007, diare bertanggung jawab pada 31% kematian anak usia 1 bulan hingga 1 tahun. Juga 25% pada anak berusia 1 hingga 4 tahun. Selain itu, tercatat persentase diare dari rumah tangga yang menggunakan sumur terbuka untuk air minum 34% lebih tinggi daripada yang menggunakan air ledeng. Pada anak-anak dari keluarga yang membuang kotoran di sungai, 66% lebih tinggi daripada yang menggunakan toilet pribadi. Ketiga, sering diabaikannya peran kebersihan. Padahal, resiko kematian akibat penyakit diare dapat dicegah bukan hanya dengan memperbaiki sistem sanitasi, tetapi dapat kita mulai dengan hal-hal sederhana. Misalnya, sering mencuci tangan menggunakan sabun antibakterial setiap kali selesai beraktivitas. Dikaji dapat meminimalisir hingga 47% resiko terserang penyakit diare. Pada daerah-daerah kumuh perkotaan, sanitasi yang buruk lebih berisiko mendatangkan penyakit. Budaya kebersihan yang buruk, kepadatan penduduk, serta kontaminasi air oleh limbah semakin memperparah risiko munculnya penyakit. Bukan hanya diare, tapi juga penyakit lainnya yang berhubungan dengan kebersihan seperti disentri, tipes, hepatitis, demam berdarah, dan kudis. Bahkan penyakit pernapasan kronis dapat turut mengintai. 5. Praktik kebiasaan buruk di kalangan kurang berpendidikan dapat memicu mewabahnya penyakit. Menurut studi UNICEF pada tahun 2000 tentang mega kota, penduduk miskin di pinggiran kota Jakarta kurang berpendidikan dibandingkan masyarakat Jakarta sendiri. Studi serupa juga menghitung angka kematian. Daerah-daerah miskin tersebut memiliki angka kematian 5 kali lebih tinggi. Pada kasus yang sama, masalah sanitasi di Indonesia juga meningkatkan angka penderita gizi buruk di daerah-daerah terpencil dengan sistem sanitasi yang tidak memadai. Diperlukan investasi yang lebih besar dan luas pada sektor air bersih dan sanitasi. Selain itu, hambatan-hambatan lainnya yaitu turut menghalangi masyarakat dalam menjaga kesehatan. Koordinasi lembaga-lembaga terkait air bersih dan sanitasi tidak cukup kuat. Sebagai contoh, kontraktor yang membangun sistem perairan di desa lebih bertanggung jawab pada pemerintah, bukan pada masyarakat pedesaan itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh kurang kuat dan rapihnya struktur manajemen dari masyarakat yang bersangkutan. Kurangnya keahlian dalam sektor perairan dan kapasitas kelembagaan seringkali menghambat banyak pemerintah kabupaten. Alasan utamanya adalah desentralisasi yang membuat kabupaten-kabupaten terpencil sulit merekrut tenaga ahli. Adapun SDM berkualitas dari kabupaten biasanya lebih memilih tinggal dan bekerja di daerah perkotaan, alih-alih membangun kampung halaman sendiri. Yang kedelapan yaitu tidak ada data yang memadai tentang perkembangan kebersihan, air bersih, dan sanitasi di sekolah.
Padahal kunjungan lapangan telah menunjukkan perlunya peningkatan terhadap perihal tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebanyak 77% sekolah menengah pertama dilengkapi dengan persediaan air bersih dan sumur ledeng. Artinya, sebanyak lebih dari 10.000 SMP yang tidak memiliki fasilitas itu. Pada skala yang lebih besar, diperkirakan hingga 50.000 sekolah memerlukan fasilitas air bersih dan sanitasi yang layak. 9. Pembudayaan air bersih di kota-kota tidak diskema secara baik, serta lingkupnya terbilang sempit. Pada tahun 2009, dari 402 perusahaan daerah air minum atau PDAM yang melayani perkotaan, hanya 31 PDAM yang mempunyai lebih dari 50.000 sambungan. Kurang optimalnya ruang lingkup itu malah membuat biaya operasional semakin tinggi. Sementara, pada tahun 2010, hanya 30 PDAM yang sanggup menutup biaya operasional dan pemeliharaan secara teratur. Karena itulah, persediaan air bersih pada umumnya tidak terawat dan berstandar rendah. Sistem sanitasi serta pembuangan kotoran dan air limbah di kota-kota besar umumnya kurang memadai dan tidak dikelola dengan baik. Bank Dunia menaksir setiap tahun rumah tangga tanpa sanitasi layak di Jakarta membuang 267,31 ton kotoran manusia ke pengumpulan air tanpa melewati pengelolaan. Sementara untuk seluruh Indonesia, angkanya mencapai 6,4 juta ton. Sementara itu, pengelolaan limbah padat di perkotaan tidak dilakukan dengan baik. Lembaga yang bertanggung jawab terhadap hal itu melakukan kontrak dengan pengusaha-pengusaha swasta kecil. Pengusaha-pengusaha itu mengumpulkan sampah dari rumah-rumah, membawanya ke fasilitas penampungan sementara, kemudian sampah diangkut oleh lembaga tersebut. Sistem ini seringkali tidak berjalan dengan baik karena kurangnya disiplin dari berbagai pihak. Akibat kesadaran yang buruk, kondisi terkait kebersihan kerap menjadi imbasnya, tidak hanya di tempat umum seperti pasar lokal atau kawasan ramai lainnya. Di pusat-pusat kesehatan pun, kebersihan masih mengkhawatirkan. Ketidakpedulian itu berkembang menjadi budaya dan berujung pada konsekuensi seperti penyakit. Berdasarkan survei yang dilakukan Universitas Indonesia tahun 2005 pada 6 provinsi, kurang dari 15% ibu yang mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar, sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan, atau bahkan sebelum menyuapi anaknya. Sosialisasi pada hal terkait tergolong sangat jarang. Sistem sanitasi yang buruk merupakan isu sosial yang butuh penanganan masyarakat secara gotong royong. Namun, inisiatif tersebut cenderung tak terlihat. Sebagian masyarakat yang berbudaya bersih cenderung mengabaikan sekitarnya. Padahal, solusi sederhana dari masalah ini adalah kerjasama antara penduduk dan pemerintah. Berdasarkan poin-poin telah disebutkan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa diperlukan kebijakan yang responsif, pengusutan pada tindakan-tindakan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas, serta konsistensi yang berkala. Selain itu, inisiatif untuk membantu sesama adalah opsi mulia yang bisa kita coba. Pada daerah-daerah yang jauh dari jangkauan mata pemerintah, peran relawan sangat membantu dalam meringankan.